got soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Febriani. Saya dari kelas 12 IPA 1. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Boy Madang Timur. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup fisika untuk memenuhi tugas fisika saya. Untuk video pembelajarannya, ikuti video selanjutnya ya. Bye-bye. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Materi yang akan kita bahas adalah ruang lingkup fisika. Yang akan kita pelajari nantinya yaitu tentang yang pertama, fisika dan peranannya bagi kehidupan. Yang kedua, metode ilmiah. Dan yang ketiga, keselamatan kerja di laboratorium. Kalian pasti sudah mengenal Archimedes kan? Ahli matematika dan penemu asal Yunani ini terkenal dengan kisahnya yang unik dan inspiratif tentang penemuan hukum Archimedes yang dimulai dari Raja Hiron II yang merasa mahkotanya lebih ringan dari emas biasa. Sehingga Archimedes diminta oleh Raja Hiron II untuk membuktikan apakah mahkotanya itu terbuat dari emas asli atau dicampur dengan bahan lain. Karena Archimedes sudah tahu konsep massa jenis, maka ia sebenarnya tinggal mencari massa mahkota dan volumenya saja. Nah, untuk mencari massa mahkota, mudah saja, tinggal ditimbang. Tapi pertanyaannya, bagaimana mencari volumenya? Bentuk mahkota kan tidak beraturan, tidak semudah mencari volume kubus kan? Nah, Archimedes
Memikirkan itu hingga rasa letihnya mengantarkan ia menceburkan diri ke bak mandi yang penuh dengan air. Lalu ia melihat air yang tumpah dari bak mandi, dan seketika ia menemukan jawabannya. Ia sadar bahwa volume air yang tumpah sama dengan volume badannya yang masuk ke bak mandi. Finally, dengan menggunakan konsep massa jenis, Archimedes dapat membuktikan bahwa mahkota Raja Hieron dicampur dengan bahan lain. Dari kasus yang dialami Archimedes ini, gimana sih sebenarnya peran fisika itu? Nah, di sini pada hakikatnya Archimedes telah menerapkan hakikat fisika sebagai sikap dan sebagai proses. Sikap Archimedes yang sungguh-sungguh, rasa ingin tahu yang besar, jujur, dan juga kreatif. Nah, lalu sebenarnya apa sih hakikat fisika itu? Kita akan bahas di next slide. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu fisika dan peranannya bagi kehidupan. Yang pertama, yaitu hakikat fisika. Fisika merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam atau dikenal dengan sains. Sains merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. Sains didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Definisi ini memberi pengertian bahwa sains merupakan cabang pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengamatan dan klasifikasi data dan biasanya disusun dan diverifikasi dalam hukum-hukum yang bersifat kuantitatif yang melibatkan aplikasi penalaran matematis dan analisis data terhadap gejala-gejala alam. Dengan demikian, pada hakikatnya, sains atau fisika merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Di sini, fisika sering dianggap sebagai ilmu dasar setelah matematika, karena kerap kali digunakan sebagai perhitungan dasar dari ilmu pengetahuan lainnya, seperti biologi dan kimia. Nah, gejala dan fenomena yang dipelajari dalam fisika digunakan untuk memperoleh produk fisika yang dapat menjelaskan gejala tersebut. Produk fisika itu antara lain hukum, prinsip, dan sebagainya. Menurut para ilmuwan, hakikat ilmu fisika itu dibagi menjadi 3, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Kita mulai dari yang pertama, yaitu fisika sebagai produk. Pada dasarnya, fisika itu merupakan kumpulan pengetahuan yang dapat membentuk fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Kumpulan pengetahuan ini diperoleh dari keingintahuan manusia terhadap beberapa hal di sekitarnya, baik interaksi sesama manusia maupun dengan alam. Misalnya, produk keingintahuan tentang gravitasi dan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat menambah pengalaman pengetahuan, kemampuan, serta perubahan perilaku pada dirinya. Berikut akan dibahas pengertian dari beberapa produk fisika. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah fakta. Fakta adalah dasar dari konsep-konsep, prinsip, dan teori yang menunjukkan kebenaran serta keadaan sesuatu. Fakta dalam IPA ini adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi
dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Ada 2 buah kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah fakta, yaitu yang pertama, dapat diamati secara langsung, dan yang kedua, dapat didemonstrasikan kapan saja. Contohnya, Gunung Galunggung meletus pada 1982, atau Jakarta adalah ibu kota Indonesia, atau Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah contoh sebuah fakta. Yang kedua adalah konsep. Konsep adalah abstraksi dari kejadian-kejadian, benda-benda, atau gejala yang memiliki sifat tertentu atau lambang tertentu. Konsep juga merupakan konstruksi mental yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil observasi. Contohnya, konsep tentang perpindahan. Nama dari konsep adalah perpindahan. Definisinya adalah sebuah vektor yang arahnya dan kedudukan awal benda menuju kedudukan akhirnya dan mempunyai besar yang sama dengan jarak terpendek antara 2 kedudukan. Yang ketiga, teori. Teori merupakan usaha intelektual yang sangat keras karena ilmuwan harus berhadapan dengan kompleksitas dan kenyataan yang tidak jelas dan tersembunyi dari pengamatan langsung. Teori juga merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Contohnya, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan itu terbentuk. Yang keempat, yaitu prinsip. Prinsip merupakan pernyataan yang berlaku bagi sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan suatu kejadian. Prinsip diperoleh lewat proses induksi dari hasil berbagai macam observasi. Contohnya, logam bila dipanaskan akan memuai, atau semakin besar perbedaan tekanan udara, maka semakin kuat angin berhembus, atau semakin besar intensitas cahaya, maka semakin efektif proses fotosintesis. Itu adalah contoh dari prinsip. Produk fisika selanjutnya yaitu hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan pernyataan hubungan antara 2 variabel atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat. Hukum ini bernilai prinsip yang bersifat spesifik. Kekhasan hukum dapat ditunjukkan dari 2 hal berikut, yaitu yang pertama, bersifat lebih kekal karena telah berkali-kali mengalami pengujian, dan yang kedua yaitu pengkhususan dalam menunjukkan hubungan antar variabel. Contohnya, hukum Ohm. Hukum Ohm ini menunjukkan hubungan antara hambatan dengan kuat arus dan tegangan listrik, yaitu besarnya hambatan sebanding dengan tegangan listrik, tetapi berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Dan secara matematis dapat dirumuskan dengan bentuk persamaan hambatan sama dengan tegangan listrik dibagi dengan kuat arus listrik. Produk fisika setelah hukum yaitu rumus. Rumus ini merupakan pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Jadi, pada dasarnya, rumus ini dinyatakan dalam persamaan matematis. Contohnya nih, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu hukum Ohm.
yang dirumuskan dengan persamaan hambatan sama dengan tegangan listrik dibagi dengan kuat arus listrik, atau tegangan listrik sama dengan hambatan dikali dengan kuat arus listrik, atau kuat arus listrik sama dengan tegangan listrik dibagi dengan hambatan. Selanjutnya, model. Model merupakan sebuah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Model sangat berguna untuk membantu memahami suatu fenomena alam, juga berguna untuk membantu memahami suatu teori. Sebagai contoh, model atom Bohr membantu memahami teori atom Bohr. Selanjutnya, fisika sebagai proses, yaitu cara penyelidikan atau a way of investigation yang menggambarkan para ilmuwan bekerja dan melakukan penemuan. Jadi, pada dasarnya, fisika itu merupakan sebuah proses untuk menghasilkan sebuah produk. Produk fisika sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Nah, fisika ini berkaitan dengan fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Jadi, fisika sebagai proses itu, dia membantu memberikan gambaran tentang pendekatan untuk menyusun pengetahuan dan yang berkaitan dengan fenomena sampai dengan publikasi tadi. Selanjutnya, fisika sebagai sikap. Maksudnya, bahwa setiap langkah dan proses fisika itu membutuhkan sikap ilmiah dan cara berpikir atau a way of thinking yang baik. Sikap ilmiah adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan ketika menghadapi persoalan ilmiah. Contoh sikap ilmiah dalam fisika antara lain, yang pertama yaitu mampu membedakan opini dan fakta. Opini adalah suatu pendapat yang belum teruji kebenarannya melalui suatu penelitian. Adapun fakta adalah hasil penelitian yang kebenarannya sudah teruji. Yang kedua yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Seorang peneliti biasanya selalu ingin mengetahui segala hal. Keingintahuan dan minat atas segala sesuatu merupakan salah satu dasar ditemukannya konsep, teori, dan hukum dalam bidang sains. Yang ketiga yaitu berani mencoba. Rasa ingin tahu tidak akan pernah terwujud tanpa keberanian mencoba. Seseorang yang melakukan kegiatan berdasarkan metode ilmiah harus berani mencoba mencari jawaban atas berbagai pertanyaan di pikirannya. Yang keempat, yaitu jujur terhadap fakta. Dalam melakukan kegiatan berdasarkan metode ilmiah, seseorang harus jujur dalam mengambil dan mengolah data suatu penelitian. Tidak boleh ada pemalsuan atau manipulasi meskipun hasilnya tidak sesuai keinginan atau ekspektasi. Yang kelima yaitu terbuka dan fleksibel. Ketika seseorang melakukan kegiatan ilmiah, dia harus terbuka dalam menyampaikan hasil kajiannya. Terbuka itu artinya mau menerima masukan, saran, dan kritikan agar hasil penelitian menjadi lebih baik. Yang keenam, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Nah, pendapat yang dihasilkan harus ilmiah dan kritis. Pendapat tersebut harus mempunyai dasar yang kuat dan tepat. Oleh karena itu,
Untuk menguatkan pendapat tersebut, diperlukan banyak membaca buku literatur untuk menambah wawasan. Yang ketujuh yaitu peduli lingkungan. Sikap peduli terhadap lingkungan harus tertanam ketika melakukan kegiatan ilmiah karena hal yang diperoleh akan sia-sia jika proses maupun hasilnya itu merusak lingkungan. Sikap ilmiah dapat diwujudkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang kedelapan yaitu bertanggung jawab. Nah, dalam melakukan kegiatan ilmiah, seseorang itu harus bertanggung jawab terhadap hasil penelitiannya, baik itu dari keselamatan tim maupun lingkungan merupakan tanggung jawabnya. Yang kesembilan yaitu ulet dan gigih. Ketika melakukan kegiatan ilmiah, seseorang tidak boleh cepat putus asa. Jika gagal dalam melakukan kegiatan ilmiah, harus segera mencari penyebab kegagalan dari penelitian tersebut, sehingga akan diperoleh kesuksesan dalam kegiatan tersebut. Yang ke-10 yaitu bekerja sama. Sikap bekerja sama dengan orang lain merupakan langkah tepat untuk melakukan kegiatan ilmiah. Karena dengan bekerja sama, maka akan dihasilkan kegiatan ilmiah yang optimal. Yang ke-11 yaitu optimis. Seorang ilmuwan harus memiliki sifat optimis terhadap penelitian yang sedang dilakukannya. Seorang ilmuwan tidak boleh memiliki sifat pesimis karena dapat menyebabkan penelitian yang sedang dijalankan akan gagal atau tidak akan berhasil. Yang ke-12 yaitu rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini merupakan sikap yang penuh keyakinan terhadap diri sendiri. Dia memiliki keyakinan bahwa dirinya itu bisa melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya. Yang ke-13 yaitu sikap toleran. Nah, sikap toleran ini berarti mampu menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar. Dia mau mendengarkan pendapat dari orang lain, tidak egois dan hanya memikirkan bahwa pendapat dia yang paling benar. Tetapi dia harus mau menerima pendapat dari orang lain. Yang ke-14 adalah skeptis. Skeptis adalah sikap keraguan yang besar terhadap sesuatu yang akhirnya memunculkan rasa ingin tahu yang besar untuk membuktikannya. Yang ke-15 yaitu sikap menjangkau ke depan. Sikap menjangkau ke depan tuh apa sih maksudnya? Nah, sikap menjangkau ke depan itu artinya seorang ilmuwan harus mampu bersikap mengikuti perkembangan zaman, karena ilmu pengetahuan akan terus berjuang seiring dengan berkembangnya zaman. Selanjutnya yaitu fisika sebagai ilmu. Fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau yang biasa kita sebut dengan istilah IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah ilmu yang mempelajari gejala alam yang meliputi dari fisika, kimia, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, serta biologi. Fisika sebagai bagian dari IPA mempunyai beberapa ciri berikut. Yang pertama yaitu mempunyai objek kajian berupa benda konkret. Maksudnya itu nyata dan ada. Kajian-kajian yang dilakukan berupa tingkah laku dan kondisi fisik dari benda tersebut. Nah, kajian yang berupa tingkah laku suatu objek, misalnya itu seperti kondisi seorang manusia yang sedang mendorong dan menarik suatu benda. Misalnya, seseorang sedang mendorong meja atau menarik kursi. Adapun contoh kajian yang berupa kondisi fisik
adalah seperti kajian mengenai pengaruh perubahan suatu benda karena suhu lingkungan. Ciri yang kedua yaitu dikembangkan berdasarkan pengalaman atau melalui percobaan yang disengaja. Yang ketiga yaitu sistematis. Maksud dari sistematis yaitu menggunakan langkah-langkah yang urut dan bersifat baku. Ciri yang keempat yaitu menggunakan cara berpikir logis dan konsisten, yaitu cara berpikir yang menggunakan logika, teratur, dan disiplin. Ciri yang kelima yaitu hasil kajiannya bersifat objektif, artinya selalu memihak kebenaran ilmiah. Dan ciri yang keenam yaitu hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku umum, tetapi dengan beberapa ketentuan yang mendukung. Contohnya nih, hukum Newton 1 hanya berlaku dalam kondisi benda tanpa gesekan. Selanjutnya yaitu cabang-cabang fisika. Fisika mempunyai ruang lingkup pembahasan yang cukup luas. Dengan sebab inilah banyak cabang-cabang ilmu yang menjadi perluasan dari ilmu fisika. Cabang-cabang fisika dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mekanika. Mekanika adalah satu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. Nah, mekanika klasik terbagi atas dua bagian, yakni kinematika dan dinamika. Kinematika membahas suatu objek yang bergerak tanpa menyelidiki sebab-sebab suatu objek dapat bergerak, sedangkan dinamika mempelajari suatu objek yang bergerak dengan menyelidiki penyebabnya. Yang kedua yaitu fisika kuantum. Fisika kuantum adalah cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. Yang ketiga yaitu mekanika fluida. Mekanika fluida adalah cabang fisika yang mempelajari fluida yang dapat berupa cairan ataupun gas. Yang keempat yaitu elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, dan semikonduktor. Yang kelima yaitu elektrostatis. Elektrostatis adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik statis. Yang keenam yaitu elektrodinamika. Elektrodinamika adalah ilmu yang mempelajari muatan listrik yang bergerak atau arus listrik. Yang ketujuh yaitu bioelektromagnetik. Adalah disiplin ilmu yang mempelajari fenomena listrik, magnetik, dan elektromagnetik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. Yang kedelapan yaitu termodinamika. Termodinamika adalah kajian tentang energi atau panas yang berpindah. Yang kesembilan yaitu fisika inti. Fisika inti adalah cabang fisika yang mengkaji atom atau bagian-bagian atom. Yang kesepuluh yaitu optika geometris. Adalah cabang fisika yang mempelajari tentang cahaya. Yang kesebelas yaitu fisika gelombang. Fisika gelombang adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gelombang. Yang ke-12 yaitu kosmologi atau astronomi. Adalah ilmu yang mempelajari tentang perbintangan dan benda-benda yang ada di angkasa. Yang ke-13 yaitu fisika kedokteran atau yang biasa disebut dengan fisika medis, yang membahas penggunaan ilmu fisika dalam bidang kedokteran atau medis, yaitu diantaranya yang pertama biomekanika.
meliputi gaya dan hukum fluida dalam tubuh. Yang kedua yaitu bioakustik yang mempelajari bunyi dan efeknya pada sel hidup atau manusia. Yang ketiga yaitu biooptik yang mempelajari mata dan penggunaan alat-alat optik. Yang keempat yaitu biolistrik yang mempelajari sistem listrik pada sel hidup, terutama pada jantung manusia. Yang ke-14 adalah fisika radiasi, yaitu fisika yang mempelajari setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Cabang yang ke-15 yaitu fisika lingkungan. Fisika lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kaitan fenomena fisika dengan lingkungan. Beberapa di antaranya misalnya fisika tanah dalam atau bumi, fisika tanah permukaan, fisika udara atau hidrologi, fisika gempa atau seismografi fisik, fisika laut atau oseanografi fisik, meteorologi, fisika awan, dan fisika atmosfer. Cabang fisika yang ke-16 adalah geofisika. Geofisika adalah perpaduan antara fisika, geografi, kimia, dan matematika. Dari segi fisika yang dipelajari antara lain ilmu gempa atau seismologi yang mempelajari tentang gempa, magnet bumi, gravitasi termasuk pasang surut, dan anomali gravitasi bumi geoelektro atau aspek listrik bumi. Yang ke-17 yaitu ekonomi fisika yang merupakan aplikasi fisika dalam bidang ekonomi. Yang ke-18 yaitu fisika komputasi adalah gabungan antara fisika, sains komputer, dan matematika terapan. Dan cabang fisika yang terakhir yaitu yang ke-19 adalah fisika modern yang mempelajari materi dalam skala atomik dan subatomik dan partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu fisika. Nah, materi yang dipelajari dalam fisika ini mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Di antaranya yaitu yang pertama, ruang lingkup aktivitas makhluk hidup dan tak hidup. Ruang lingkup ini meliputi tingkah laku dan aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup maupun tak hidup. Nah, fokus yang diteliti berupa perhitungan besaran-besaran atau sesuatu yang dapat diukur yang terkait dengan aktivitas yang terjadi. Contohnya nih, pengamatan terhadap jenis gerak dan nilai dari gerakan yang dilakukan oleh seekor rusa. Misalnya contoh lain lagi, seperti besar energi kinetik ketika sebuah batu menggelinding dari atas bukit. Kemudian, ruang lingkup yang kedua yaitu ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan tak hidup. Ruang lingkup ini mencakup kondisi fisik yang dapat dijangkau dengan besaran-besaran yang terkait dengan fisika. Contohnya, kondisi fisik sebuah besi yang sedang dipanaskan. Dalam proses ini, terdapat perubahan fisik dari benda berupa pemuaian panjang maupun lebar. Selanjutnya yaitu peranan fisika bagi kehidupan manusia. Pada zaman modern seperti sekarang ini, fisika sangat mendukung perkembangan teknologi, industri, komunikasi, dan kedokteran. Penerapan fisika dalam kehidupan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang kedokteran dan kesehatan. Di antaranya yaitu penemuan sinar rongsen untuk mendeteksi patah tulang. Kemudian penemuan sinar laser untuk memecah batu ginjal dalam tubuh manusia.
Lalu penerapan konsep pematulan cahaya dalam proses pembedahan. Penemuan peralatan gelombang radio untuk mendeteksi kondisi bayi di dalam perut, dan penemuan sinar gamma untuk proses sterilisasi peralatan bedah. Kemudian, bidang yang kedua yaitu bidang pertanian. Di antaranya, penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika dan penemuan peralatan pertanian yang membantu kerja para petani, misalnya seperti mesin bajak sawah. Yang ketiga yaitu bidang transportasi, di antaranya yaitu penemuan konsep tekanan di dalam ruang tertutup yang mengilhami terciptanya konsep mesin berbahan bakar minyak. Lalu, penemuan berbagai konsep gerakan benda yang berpengaruh terhadap pembuatan mobil dan motor, dan pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor. Yang keempat yaitu bidang industri. Di antaranya, penemuan berbagai jenis mesin, baik diesel maupun bensin, yang mempermudah proses produksi. Hal ini lebih dikenal dengan revolusi industri. Kemudian, penemuan teknologi laser untuk membantu supervisi benda hasil industri. Contohnya, penggunaan laser untuk mendeteksi keretakan. Yang ketiga, selanjutnya yaitu scanning ultrasonik untuk mendeteksi retak dalam struktur logam. Lalu, penggunaan sonar dalam industri kelautan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan gelombang akustik untuk mendeteksi kandungan gas atau minyak bumi. Bidang yang kelima yaitu bidang komunikasi. Yang pertama yaitu gelombang elektromagnetik pada telepon genggam. Yang kedua, fiber optik untuk jaringan internet. Dan yang terakhir, pengiriman data melalui satelit. Bidang yang terakhir yaitu bidang energi. Di antaranya, generator sebagai penghasil energi listrik. Kemudian, penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir. Dan sel surya sebagai energi alternatif. Selanjutnya, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu metode ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah ini pengertiannya adalah langkah kerja yang dilakukan oleh para peneliti dalam menjawab masalah yang ada, yang dilakukan secara matematis dan berurutan. Dalam buku SCORM Outline dijelaskan bahwa metode ilmiah diartikan sebagai langkah-langkah kerja rutin dari para peneliti karena keingintahuan mereka untuk mempelajari keteraturan dan hubungan fenomena-fenomena alam, memikirkan berbagai hal secara tepat melalui penelitian dengan analisis data. Pengertian metode ilmiah yang dikembangkan oleh Francis Bacon tahun 1561 sampai dengan 1626 adalah serangkaian langkah berupa identifikasi masalah, pengumpulan data, memilah data, merumuskan hipotesis atau dugaan ilmiah sementara, menguji hipotesis secara tepat, dan mengonfirmasi hipotesis atau dugaan ilmiah apabila terdapat temuan-temuan baru dalam eksperimen yang dilakukan. Nah, langkah-langkah ilmiah tersebut harus dilakukan secara sistematis dan berurutan. Yang kedua yaitu kriteria metode ilmiah. Kriteria metode ilmiah diantaranya yaitu yang pertama, berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Di sini, keterangan-keterangan yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan fakta-fakta. Oleh karena itu, hasil kegiatan ilmiah tidak bersifat khayal. Yang kedua yaitu jauh dari pertimbangan subjektif, maksudnya itu bebas dari prasangka.
Nah, metode ilmiah ini harus bebas prasangka dan jauh dari pertimbangan subjektif sehingga hasil yang dilaporkan itu sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga yaitu berdasarkan prinsip-prinsip analisis. Dalam memahami dan mengartikan fenomena ilmiah ini, diperlukan analisis terhadap permasalahan tersebut. Jadi, semua masalah itu dicari sebab akibat dan pemecahannya dengan analisis yang logis. Yang keempat yaitu melalui proses hipotesis. Dalam metode ilmiah, diperlukan prinsip berpikir analitis yang didasari adanya hipotesis. Jadi, hipotesis ini digunakan untuk memandu cara berpikir ke tujuan yang ingin dicapai sehingga diperoleh hasil yang tepat. Yang terakhir atau yang kelima yaitu berdasarkan teknik kuantitatif. Jadi, data yang diperoleh dalam proses metode ilmiah itu menggunakan data ukuran kuantitatif. Ukuran seperti kilogram, meter, sekon, dan meter per sekon selalu digunakan setelah angka hasil. Kuantifikasi termudah menggunakan angka nominal, ranking, dan rating. Yang ketiga yaitu langkah-langkah metode ilmiah. Alur berpikir pada metode ilmiah dapat dituliskan dalam langkah-langkah yang mencerminkan tahapan-tahapan kegiatan ilmiah. Adapun tahapan-tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan observasi atau pengamatan. Pengamatan ini digunakan untuk menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif ataupun kualitatif. Sebelum melakukan penelitian, terdapat dua hal yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu mengidentifikasi masalah dan studi pendahuluan. Mengidentifikasi masalah dapat dilakukan dengan mencari atau memilih masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Nah, masalah ini sendiri dapat timbul secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Untuk membantu menemukan suatu permasalahan ilmiah, Anda dapat melihat penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Anda dapat menganalisis hasil penelitian tersebut dan menemukan permasalahan baru. Selain itu, permasalahan juga dapat ditemukan melalui studi pustaka dari berbagai referensi. Semakin banyak referensi yang dibaca, maka akan semakin mudah menemukan suatu permasalahan. Sumber permasalahan ilmiah juga dapat ditemukan melalui pengamatan di lapangan. Langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah. Masalah itu apa sih? Masalah merupakan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana tentang objek-objek yang akan diteliti. Perumusan masalah bertujuan untuk memperjelas batasan masalah yang akan dipecahkan. Untuk memperoleh rumusan masalah yang baik, dapat dituliskan dengan kalimat tanya. Setelah ditemukan masalah, perlu dirumuskan tujuan penelitian. Tindakan ini bertujuan agar penelitiannya lebih terarah dan memperoleh hasil yang lebih optimal. Apabila masalah yang dihadapi cukup luas ruang lingkupnya, permasalahan dapat dipersempit dengan merumuskan tujuannya. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi atau data. Data ini sendiri dapat diperoleh dari literatur berupa buku ataupun informasi yang ada di internet yang sesuai dan mendukung teori dalam penelitian.
Nah, pengumpulan informasi ini sendiri bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, baik berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sumber pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Nah, dari pengumpulan data atau informasi ini, akhirnya dibuat suatu hipotesis. Jadi, hipotesis ini merupakan jawaban atau dugaan sementara dari permasalahan yang diajukan. Hipotesis ini bersifat teoritis sehingga harus diuji kebenarannya. Jika setelah diuji, hipotesis ternyata tidak diterima, kita harus mengubah hipotesis tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Jadi, penelitiannya tetap dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan percobaan atau eksperimen. Hipotesis yang diajukan harus diuji kebenarannya dengan melakukan percobaan. Nah, sebelum melakukan percobaan, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini, kita akan mengumpulkan lebih banyak data dan informasi. Ada 4 jenis variabel yang perlu diperhatikan dalam suatu percobaan, yaitu yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat, yang ketiga variabel kontrol, dan yang keempat variabel pengganggu. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas ini yaitu variabel yang dapat diubah bebas. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang muncul karena perlakuan variabel bebas. Variabel terikat ini bergantung pada variabel bebas. Kemudian variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga variabel terikat tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Nah, variabel kontrol ini adalah variabel yang selama percobaan itu selalu dipertahankan tetap. Sedangkan variabel pengganggu adalah variabel yang tidak diharapkan, tetapi dapat mengganggu hasil percobaan. Variabel pengganggu ini diusahakan tidak ada. Contoh variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol adalah sebagai berikut. Eksperimennya yaitu pengaruh gaya tarik atau F terhadap percepatan benda yang ditarik atau A pada lantai yang licin berdasarkan hukum kedua Newton. Variabel bebasnya yaitu gaya tarik atau F, variabel terikatnya yaitu percepatan benda atau A, dan variabel kontrolnya adalah massa benda atau M. Sedangkan contoh variabel pengganggu adalah sebagai berikut. Dalam penelitian tentang hubungan antara minum kopi dan penyakit jantung, merokok dapat menjadi variabel pengganggu. Peningkatan penyakit jantung mungkin disebabkan oleh merokok, bukan karena kopi. Langkah selanjutnya dalam melakukan percobaan atau eksperimen dalam metode ilmiah adalah menganalisis data. Analisis data ini merupakan pekerjaan yang cukup rumit. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Tampilan data dapat berupa grafik batang, histogram, gambar, maupun skema. Data kualitatif yaitu data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Sedangkan data kuantitatif
yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga mudah dipahami orang lain. Selanjutnya, data olahan tersebut dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang ada di literatur. Setelah data tersebut dianalisis, langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Jadi, kesimpulan itu merupakan penilaian apakah dalam sebuah hipotesis yang diajukan itu dapat diterima atau ditolak. Apabila dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya, jika dalam proses pengujian tidak terdapat cukup fakta yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu akan ditolak. Hipotesis yang telah diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah. Hal ini karena hipotesis telah memenuhi syarat keilmuan. Syarat itu adalah hipotesis harus memiliki kerangka, penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya, serta kebenarannya telah diuji. Langkah berikutnya yang terakhir yaitu mengevaluasi dan mengaplikasikan hasil yang sudah diperoleh. Bab terakhir yang akan kita bahas adalah tentang keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama yaitu alat keselamatan kerja di laboratorium. Antara lain, yang pertama yaitu jas laboratorium, yang kedua sarung tangan tahan panas, yang ketiga kacamata pelindung, yang keempat masker pelindung, yang kelima kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan, dan yang terakhir adalah pemadam api ringan. Berikut adalah simbol keselamatan kerja di laboratorium beserta jenis bahan yang ditimbulkan dan cara penanganannya. Simbolnya seperti yang tertera pada gambar. Jenis bahan yang ditimbulkan yaitu zat yang mudah terbakar, contohnya alkohol, bensin. Cara penanganannya yaitu jauhkan dari api dan panas. Yang kedua yaitu zat mudah meledak, contohnya campuran dari hidrogen dan air. Cara penanganannya, gunakan zat tersebut sesuai prosedur yang benar. Yang ketiga yaitu zat korosif, contohnya asam dan basa kuat. Cara penanganannya, cegah kontak langsung. Yang keempat yaitu zat beracun atau racun, contohnya asam dan basa kuat. Cara penanganannya, jangan minum, makan, atau kecap. Yang kelima yaitu zat stimulatif dan penyebab iritasi, contohnya asam dan basa kuat. Cara penanganannya, cegah menghirup. Yang keenam atau yang terakhir yaitu senyawa radioaktif, contohnya uranium dan radium. Sedangkan cara penanganannya yaitu perhatikan aturan jika menggunakan. 2. Tujuan dari keselamatan kerja. Tujuan dari informasi keselamatan kerja di laboratorium itu, yang pertama, melindungi praktikan dalam melaksanakan praktik. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di laboratorium. Yang ketiga, menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan praktik di laboratorium supaya terjaga, terawat, dan aman. Yang keempat yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium. Dan yang terakhir yaitu memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K sebagai langkah awal untuk penanggulangan. 3. Aturan keselamatan kerja di laboratorium. Aturan ini biasanya ditempel di setiap laboratorium.
yaitu ada di setiap laboratorium. Yang pertama, baca semua petunjuk kegiatan eksperimen. Gunakan alat keselamatan kerja. Jangan melakukan eksperimen tanpa seizin guru. Tidak menggunakan peralatan laboratorium tanpa seizin guru. Kemudian tidak makan di laboratorium karena lab itu bukan tempat untuk makan. Selanjutnya, cuci tangan sebelum dan sesudah eksperimen. Jaga tangan selalu kering untuk terhindar dari sengatan listrik atau alat-alat yang menggunakan listrik. Selanjutnya, jangan mencium bau gas langsung dari mulut tabung. Jangan mengembalikan zat sisa eksperimen ke dalam botol stok. Harusnya dibuang ke tempat pembuangan khusus. Jangan menuangkan zat-zat beracun ke tempat sampah. Lalu, bersihkan area kerja dalam eksperimen. Kembalikan semua peralatan ke tempat semula. Padamkan semua pembakar sebelum meninggalkan area kerja. Dan yang terakhir yaitu, selalu berhati-hati dalam menggunakan alat dan bahan laboratorium. 4. Tindakan atau sikap yang dapat dilakukan ketika sedang melakukan percobaan di laboratorium untuk menjaga keselamatan semua pihak. Yang pertama, bersikaplah hati-hati dalam melakukan setiap percobaan di laboratorium. Yang kedua yaitu perlakukan secara khusus alat-alat yang berhubungan dengan gelas, kaca, ataupun listrik seperti tabung reaksi, gelas ukur, dan alat ukur listrik. Yang ketiga yaitu berhati-hatilah dalam menggunakan bahan kimia. Kenalilah setiap bahan kimia yang digunakan. Jika telah selesai menggunakan bahan kimia, maka segera kembalikan lagi ke tempat penyimpanan semula. Yang keempat yaitu berhati-hati menggunakan peralatan yang bersumber listrik langsung dari PLN. Dan yang terakhir yaitu jika sedang melakukan percobaan menggunakan api atau pembakar spiritus, maka matikan api jika percobaan telah selesai. Dengan selalu menjaga keselamatan kerja ketika melakukan kegiatan percobaan, Anda telah turut andil dalam menjaga keselamatan bersama. Kesimpulan dari pembelajaran kita adalah yang pertama yaitu fisika merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Kesimpulan yang kedua yaitu hakikat ilmu fisika itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Kesimpulan yang ketiga yaitu ciri fisika sebagai bagian dari IPA, yaitu mempunyai objek kajian berupa benda konkret, dikembangkan berdasarkan pengalaman atau melalui percobaan yang disengaja, sistematis, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten, hasil kajiannya bersifat objektif, dan hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku umum, tetapi dengan beberapa ketentuan yang mendukung. Kesimpulan yang keempat, cabang-cabang fisika itu seperti mekanika, fisika kuantum, mekanika fluida, elektronika, elektrostatis, elektrodinamika, bioelektromagnetik, termodinamika, fisika inti, fisika gelombang, optika geometris, kosmologi, fisika kedokteran, fisika radiasi, fisika lingkungan, geofisika, ekonomi fisika, fisika komputasi, dan fisika modern.
Kesimpulan yang kelima yaitu ruang lingkup fisika meliputi ruang lingkup aktivitas makhluk hidup dan tak hidup, serta ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan tak hidup. Kesimpulan yang keenam yaitu metode ilmiah adalah serangkaian langkah-langkah dalam melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan data dalam cakupan masalah yang ada, memilah data untuk mencari hubungan, merumuskan hipotesis atau dugaan ilmiah sementara, menguji hipotesis secara tepat, dan mengonfirmasi hipotesis atau dugaan ilmiah apabila terdapat temuan-temuan baru dalam eksperimen yang dilakukan. Kesimpulan yang terakhir yaitu keselamatan kerja adalah suatu langkah untuk menjaga keselamatan baik unsur yang terkait subjek atau praktikan maupun objek atau peralatan dan ruang praktikum. Sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.